Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Tentunya seperti biasa, Pak Guru temui kalian selalu dalam keadaan sehat di rumah bersama orang tua. Demikian juga dengan Pak Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kepemimpinan pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menggali isi teks pidato. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kembali Pak Guru mengingatkan kepada kalian agar selalu memperhatikan protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Jika anak-anak harus keluar rumah bersama orang tua, pergunakanlah masker, lebih-lebih pada tempat-tempat yang ramai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu tentang pidato. Anak-anak, kamu pasti pernah menyaksikan seseorang berpidato di televisi atau di tempat umum lainnya. Berpidato biasanya di tempat orang banyak sambil memegang mikrofon dengan karakter tertentu. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan kalimat yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau menyampaikan gagasan atau informasi kepada orang banyak. Apa saja tujuan berpidato? 1. Mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui ucapan yang disampaikan. 3. Memberikan hiburan melalui ucapan yang disampaikan. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa yang dimaksud orator dan audiensi? Orator adalah orang yang ahli dalam berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Anak-anak, tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan, dan lain-lainnya, disesuaikan dengan situasi. Sebelum memberikan pidato di depan umum, orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan. Saat seseorang akan berpidato, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Kejelasan pengucapan kata saat berpidato. 2. Keras lembutnya suara saat berpidato. 3. Penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain saat berpidato. Sekarang kita masuk ke pembahasan struktur atau bagian teks pidato. Suatu teks pidato yang baik memuat hal-hal pokok sebagai berikut.
salam pembuka. Berikan kalimat sapaan dalam kurung salam, selamat pagi, selamat siang, dan lainnya. Kemudian pendahuluan. Pada pendahuluan, isinya adalah memaparkan topik yang akan dibahas. Ketiga, inti pidato. Ini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian penutup. Pada bagian penutup, penyampaian, rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah salam penutup. Pada salam penutup, berisi kalimat-kalimat salam penutup. Contoh teks pidato. Pada salam pembuka, misalnya, contohkan Pak Guru, ini ada kalimat salam pembuka. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa dan guru SD Saraswati Nampeng Pasar. Pada bagian pendahuluan, perhatikan kalimat-kalimatnya, susunannya. Yang terhormat, Ibu Kepala SD Saraswati 6 Denpasar, Ibu DRA Niwayan Sudiasih MM. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru beserta staf SD Saraswati 6 Denpasar, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wase, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Kemudian pada bagian inti, perhatikan, pada era ini sudah banyak teknologi-teknologi yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan. Seperti dengan alasan teknologi-teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi-teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah pekerjaan dalam rumah tangga seperti mencuci pakaian dengan mesin cuci, memasak dengan penanak nasi listrik, atau sering disebut rice cooker. Bahkan, internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Kita biasanya memanfaatkannya untuk mencari informasi atau menghilangkan penat seperti bermain permainan yang disediakan internet. Penutup. Pada bagian penutup, perhatikan anak-anak, baik buruknya teknologi bergantung kepada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri
dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Salam penutup. Perhatikan anak-anak pada salam penutupnya. Di sini kita bisa mengucapkan sesuai dengan agama kita masing-masing. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, dari teks pidato tersebut kita dapat mengetahui informasi dari teks pidato yang telah disampaikan, yaitu 1. Pembicara dalam teks pidato salah satu siswa SD Saraswati 6. Yang kedua, audiensi atau pendengar dalam teks tersebut adalah Bapak, Ibu guru, dan siswa-siswa SD Saraswati 6 Denpasar. 3. Tema teks pidato yang disampaikan adalah teknologi. Tempat saat pidato disampaikan adalah sekolah. Yang kelima, inti pidato yang disampaikan adalah kecanggihan perkembangan teknologi telah memberi banyak manfaat untuk membantu manusia dalam kehidupan. Kita harus bijak memanfaatkan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Sekarang kita akan bahas mengenai menulis teks pidato. Dalam menulis teks pidato, kita perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat pidato yang baik dan benar. Saat menulis pidato, gunakanlah kalimat efektif dan kata baku agar jelas dan mudah dimengerti oleh pendengar. Berikut adalah langkah-langkah menulis teks pidato. 1. Memilih topik atau tema. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. 2. Mengumpulkan referensi. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. 3. Membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato, seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, bagian penutup, dan salam penutup. Yang keempat, merangkai pidato. Mengembangkan pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Perlu diperhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. 5. Latihan oral. Oral itu berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membacakan pidato, sebaiknya melakukan latihan oral. Saat oral, perhatikan kejelasan lafal, intonasi pada tiap-tiap kata. Ya, itulah anak-anak uraian materi yang Pak Guru telah sampaikan mengenai bagaimana cara menggali isi teks pidato. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak isinya, kemudian bisa menangkap dan bisa memahami, sehingga anak-anak menguasai materi ini dengan baik. Nah, sebagai latihan di rumah nanti, Pak Guru berikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah 1. Membaca materi pada LKS tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Yang kedua, mengerjakan soal-soal langsung pada LKS tema 7,
subtema 1, yaitu penilaian 1 sampai 6 sebagai latihan soal di rumah dan tidak dikumpulkan ke sekolah. Yang ketiga, soal tugas ini akan dibahas melalui media Zoom meetings bersama guru kelas masing-masing. Nah, itulah tugas-tugas kalian di rumah. Silakan dikerjakan dengan baik. Terima kasih anak-anak. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian belajar di rumah. Pak Guru akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om.